Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membuat eh, data mining dengan judul Hard Failure Prediction menggunakan Keneres Snackball KNN model. Oke, seluruh tahapan ini dijalankan menggunakan Google Colab dan Python serta dataset yang sudah disediakan. Langsung saja kita ke datasetnya. Mari kita copy dataset loadingnya. Ini lalu di RAID. Kita pakai library pandas untuk membaca file CSV table. Data ini berisi informasi apa nih? Oke. Data ini berisi informasi pasien jantung seperti usia, eh, gender, dan lain-lainnya. Karena ini gak bisa dibaca oleh orang awam, jadi kita langsung saja menambahkan kode baru. Ini maksudnya apa ini reject large dan lain-lain gitu. Oke, saya di sini akan mendefinisikannya seperti oke, kita definisikan seperti ini aja. Age itu usia, sex itu jenis kelamin, CP itu chest pain tip atau tipe nyeri dada, eh, TRT-BPS yaitu resting blood pressure, lalu ini ada serum kolesterol, FBS itu singkatan dari fasting blood sugar. Oke, kita langsung definisikan aja ya di dalam codingannya seperti ini. Wait. Waiter gas sama dengan H. H itu tadi adalah sorry. H itu usia usia pasien lah. Dalam tahun, oke, ada. Lalu ada CP. CP adalah tipe nyeri. Di sini tipe nyerinya dari 0 sampai 3. Oke. 0 sampai 3. Makin tinggi, makin pas jantung. Oke. Oke, kira-kira seperti ini codingannya supaya mudah dibaca. Lihat saja ini di bawah. Age adalah usia pasien dalam tahun, seks itu jenis kelamin, CP itu tipe nyeri dada 0 sampai 3 makin tinggi makin khas jantung. Eh makin makin sakit mungkin ya. Oke. Ini adalah tekanan darah saat istirahat dan bisa dilihat lah. Oke, lanjut kita ke tahap 3. Di tahap 3 itu ada processing. Oke, kita cek dulu ya. Kita tambahkan kode F is 0
isinya zoom. Oke, seperti ini. Oh, sorry. Oh, salah ternyata. Bentar, ini nih. Seperti ini. Nih, ini artinya eh, memeriksa apakah ada data kosong atau missing value. Kalau ada bisa dihapus sih, tapi ini nol. Nol di sini artinya tidak ada data yang kosong ya. eh Kalau misalnya di sini ada angka 1 nih di CP, itu artinya ada data di kolom CP ini yang hilang. Itu nggak boleh nih. Kalau misalkan nol kayak gini, itu artinya eh, aman, tidak ada yang kosong lah kayak gitu. Oke, lanjut kita ke step yang keempat. Oke, kita lanjut ke tahap 4, yaitu feature and table splitting ya. Di sini hasilnya bukan berupa table yang splitting. Di sini kita akan menjalankan hasilnya bukan berupa table yang ditampilkan, tapi berupa dua data. Sorry, tapi berupa dua data, eh, dua variabel. Ngomong apa sih? Oke, lanjut ke tahap 4, feature and label splitting. Hasilnya bukan berupa table yang ditampilkan, tapi berupa dua variabel utama yang disiapkan untuk training model. Oke, langsung saja kita lakukan. Di sini pertama x sama dengan df dot drop. Di sini output dia betul. Sini kita taruh koma, axis sama dengan 1. Kita kasih keterangan dah kok, komen. Ini adalah semua fitur ini. Oke, kita ke Y. Sama dengan df ini output. Wait, salah sepertinya begini deh. Output kita kasih komen lagi. Ini adalah berisi label apa ya, label target. Oke, taran ya. Bentar, ininya dong. Jadi print x dot shape. Kita print apa? Oke, dia tuh artinya ada 303 data, masing-masing punya 13 fitur ya. Seperti itu. Oke, coba kita Y ya. Print yang Y. Tas. Kalau yang Y itu berarti targetnya ada 303 label. Oke, lanjut kita ke tahap 5. Oke, lanjut kita ke tahap kelima, yaitu train test data split.
yaitu membagi data menjadi dua bagian. Extrain digunakan melatih model, dan juga X-test digunakan untuk menguji model. Oke, langsung saja seperti ini kira-kira. Kita tulis from sklearn dot model selection, nah, import train test test train test split. Oke. Pertama itu apa dulu ya, memisahkan fitur dan label dulu mungkin ya. Sini deh, memisahkan fitur dan label. Label. Jadi tadi X sama dengan df drop. Tadi apa ini? Output. 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 Lalu udah ada nih. Membagi dataset. Enggak. Wait. Tangga gitu. Axis. Bener sih. Begini deh. Sini. Ini. Kita beri komen. Apa ya? Semua. Sini. Semua kolom kecuali output. So, output adalah fitur cut ini yang Y nya berarti sini kolom output sebagai label kurung kelas. Kira-kira seperti ini. Lanjut run. Nah, sini penjelasannya adalah penjelasannya seperti ini. 242 adalah data latih dengan 13 fitur. Lalu ada test shape, ini adalah data uji dengan 13 fitur. Lalu di sini train ya, data latih sebanyak 242. Lalu ada tes atau outputnya tadi ada 61. Oke, jadi sudah tahap 6 ini. 5 ya, tahap 5. Oke, lanjut kita ke tahap 6 ya. Lanjut saja kita ke tahap 6, yaitu modeling KNN, Canary Snakeborn. Oke, kita buat from sklearn dot neighbors import ke n deh classifier.
melakukan modeling KNN nearest neighbor. Yaitu untuk melatih model KNN menggunakan data training lalu memprediksi hasil dari data testing. Oke, ini saya sudah from scalar neighbor import KNN neighbor classifier. Lalu di sini kita KNN sama dengan n susahnya ini, copy saja. Nah, n, nah ada tuh sama dengan berapa ya? 5 aja deh, sama dengan 5. Ini kita kasih komen deh, membuat model KNN dengan jumlah tetangga terdekat sama dengan 5. Lalu NN ini ada xfit y extrain, oke. Lalu y red, oke. Jadi kita run. Oke, hasil prediksi 10 data pertama 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1. Oke, penjelasan outputnya kira-kira seperti ini. Angka 0 berarti model memprediksi tidak terjadi gagal jantung. Angka 1 berarti model memprediksi terjadi gagal jantung. Misalnya baris pertama bernilai 1, maka model memprediksi bahwa pasien pertama itu pada testing beresiko gagal jantung, seperti itu. Di sini 0 berarti tidak terjadi gagal jantung. Kedua nih ada 1. Lanjut ke tahap 7, kita evaluation model. Oke, kita from scalar matrix pakai ya. Oke, lanjut kita ke tahap 7 evaluation model. Kita tulis saja di sini langsung from scalar matrix or performance model print akurasi titik 2 ya, akurasi titik 2 akurasi skor y tes y pre. Akurasi skor mengukur berapa persen prediksi model yang benar. Confusion matrix itu untuk melihat jumlah prediksi yang benar, salah, true positif, false positif, true negatif, false negatif. Classification report memberikan matriks seperti precision, recall, dan F1 score untuk tiap kelas 0 dan 1.
seperti ini ya, 0 dan 1 precision, recall, advance score, dan support. Oke, lalu kita ke tahap 8 from escalon model. Itu tahap 8 itu cross validation atau validasi silang ya. Sekarang model selection import cross file score, lalu CV cross file score sama dengan cross ya seperti ini. Oke, langsung saja kita run. Cross validation score ini melatih dan menguji model sebanyak rata-rata ini 10 kali, sebanyak 10 kali. Oke, langsung ke CV10. Itu berarti data dibagi menjadi 10 bagian, lalu CV scores min itu memberikan rata-rata akurasi dari seluruh percobaan sebagai gambaran umum kualitas model. Seperti itu. Langsung ke tahap 9, normalisasi dengan standar scalar. Tujuannya yaitu model KNN sensitif terhadap skala data, jadi kita perlu menormalkan semua fitur numerik agar setiap fitur punya skala yang sama. Mean di sini sama dengan 0 dan standar deviasi itu sama dengan 1. Oke, kira-kira seperti ini codingannya. Lalu kita run saja. Akurasi setelah scaling sama dengan 0.9 bla 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 bla. Artinya setelah normalisasi akurasi model meningkat dari sebelumnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke tahap terakhir yaitu tahap 10. Kita lanjut ke tahap 10 yaitu tuning hypermeter KNN dengan grid search CV. Taran saja. Oke, di sini penjelasannya dicoba 20 kali kemungkinan nilai K dari 1 sampai 20, grid search 10 volt ini melakukan pencarian nilai K terbaik dengan evaluasi 10 volt ya. Lalu grid base farms di sini yaitu nilai K terbaik. Lalu di sini grid dot base score itu adalah rata-rata akurasi terbaik dari cross validation. Di sini outputnya base K neckboard adalah 9. Artinya dia memberikan performa terbaik dengan nilai angka K sampai 9 dan juga dengan rata-rata akurasi 83%. 8381 ini 83%an seperti itu. Terima kasih.